Selamat datang di Bola Jimbul. Internazionale Milano berhasil menenggelamkan Salernitana dengan skor telak 4-0 di Giuseppe Meazza Jumat malam. Tuan rumah unggul cepat di menit ke-17 berkat tendangan terukur Marcus Thuram menyambut umpan silang Carlo Augusto. Top skorer Serie A sementara, Lautaro Martinez, mencetak golnya yang ke-20 di Liga musim ini dengan melepaskan tembakan jarak jauh yang luar biasa. Dumfries mengubah skor menjadi 3-0 pada menit ke-40, memanfaatkan bola muntah dari kiper Guillermo Ochoa. Sebagai gol pamungkas, pemain pengganti Marco Arnautovic memastikan kemenangan di detik-detik terakhir pertandingan. Inter semakin kokoh di puncak dengan selisih 10 poin dari Juventus di peringkat kedua. Selanjutnya, mereka akan menjamu Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Selasa malam. Bintang yang sedang ramai dibicarakan saat ini, Kylian Mbappe, telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ia tidak akan melanjutkan karirnya bersama Paris Saint-Germain pada akhir musim nanti. Dilansir dari Fabrizio Romano, kini Real Madrid langsung mengirimkan penawaran kontrak kepada Kylian Mbappe. Namun, nilai gaji yang ditawarkan kali ini lebih rendah dari proposal yang pernah ditawarkan Real pada musim panas 2022 lalu. Penawaran Madrid ini juga diketahui lebih rendah dari penawaran yang diberikan oleh PSG jika saja Mbappe bersedia menekan kontrak baru bersama tim Prancis itu. Dengan perginya Mbappe akhir musim nanti, pihak PSG telah merencanakan untuk merekrut setidaknya 3 pemain top. 1 posisi untuk penyerang, pemain tengah, dan center back. Nama-nama yang santer diincar pun sudah bermunculan, seperti Rafael Leao dari AC Milan, Lautaro Martinez Inter, Gavi dari Barcelona, Bernardo Silva Man City, Bruno Guimaraes Newcastle, serta Matthijs de Ligt dari Bayern. Patut dinanti gebrakan besar tim Prancis itu di bursa transfer mendatang. Pemain yang baru direkrut Januari lalu, Sacha Boey, didiagnosa mengalami cedera hamstring dan akan absen hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara di pihak Liverpool, kiper Alisson Becker juga diduga mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus menepi sementara waktu menyusul 2 rekannya yang menepi lebih dahulu, Alexander-Arnold dan Szoboszlai. Namun, kabar baik justru datang dari striker andalan mereka, Mohamed Salah. Ia sudah sembuh dari cedera dan sudah kembali berlatih bersama tim pada hari Jumat. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, yang akan meninggalkan Anfield Stadium akhir musim nanti telah memberikan lampu hijau kepada Xabi Alonso untuk menggantikannya di Liverpool. Ia sangat mengapresiasi performa Xabi Alonso bersama Bayer Leverkusen pada musim ini. Liverpool berhasil meraih kemenangan 1-4 atas tuan rumah Brentford Sabtu malam. Ini merupakan kemenangan pertama Liverpool di kandang Brentford di bawah Jurgen Klopp. Darwin Núñez membuka pesta gol The Reds di menit 35 setelah bola chipnya sukses melewati kiper Brentford. Mohamed Salah, yang sudah pulih dari cedera di Piala Afrika lalu berhasil memberi 1 gol dan 1 assist saat ia masuk dari bangku cadangan menggantikan Diogo Jota. Ia mengirimkan umpan kepada McAllister di kotak penalti dan sukses diteruskan menjadi gol di menit 55. 13 menit berselang giliran Salah yang melakukan sprint dan menceploskan bola ke gawang tuan rumah. Liverpool unggul 3-0. Tuan rumah sempat memperkecil jarak dengan gol Ivan Toney memanfaatkan bola rebound dari Aguilon. Di penghujung laga, pemain yang menggantikan Núñez, Cody Gakpo, berhasil menutup pesta kemenangan Liverpool dengan golnya di menit 86. Setelah mengalami beberapa pertandingan berakhir negatif, dan bermain tanpa striker andalan mereka, Alvaro Morata karena cedera, Atletico Madrid berhasil menang telak 5 gol tanpa balas atas tamunya, Las Palmas Sabtu malam. Marcos Llorente dan Angel Correa berhasil mengemas masing-masing 2 gol. Sementara gol penutup diselesaikan dengan dingin oleh Memphis Depay. Atleti belum beranjak dari posisi keempat dengan 51 poin, berselisih 3 poin atas Barcelona di peringkat ketiga. Bayer Leverkusen semakin kokoh di puncak tanpa kekalahan saat mereka kembali memakan korban yang kali ini merupakan tim peringkat 10, Heidenheim. Anak asuh Xabi Alonso berhasil mempermalukan tuan rumah Heidenheim dengan skor 2-1. 2 gol Leverkusen dicetak oleh Jeremie Frimpong di injury time babak pertama, dan gol kedua disumbang oleh Amin Adli di menit 81.
Sementara tuan rumah sempat berharap pada gol dari Clinians di menit 86. Namun, skor akhir tetap berpihak kepada Leverkusen 2-1. Setelah menang besar di kandang West Ham United pekan lalu, Arsenal kembali melakukan hal yang sama terhadap tuan rumah Burnley dengan skor telak 5-0. Burnley yang tampil di bawah pressing ketat Arsenal hanya bisa tertunduk dengan gol demi gol yang diawali oleh sepakan keras Odegaard saat laga baru berusia 4 menit. Di penghujung babak pertama Bukayo Saka mengeksekusi penalti dengan sempurna setelah Trossard dijatuhkan oleh pemain Burnley di kotak penalti. Setelah turun minum, Saka kembali mencetak gol yang kali ini ia lesakkan dengan tendangan keras kaki kanannya. Tak sampai di situ, Leandro Trossard juga ikut mencatatkan namanya kala ia melakukan tendangan melengkung ke tiang jauh. Kai Havertz menutup pesta gol malam tadi dengan aksi individu di menit 78. Arsenal pun menggeser Manchester City di peringkat kedua dengan 55 poin. Selisih 2 poin atas Liverpool di puncak klasemen. Laju Juventus dalam perburuan gelar Scudetto Serie A Italia, harus tersandung kala mereka ditahan imbang 2-2 oleh tuan rumah Hellas Verona pada Sabtu malam. Juventus lebih dulu tertinggal di menit 11 oleh sepakan keras Folorunsho. Tertinggal 1 gol Sinyonya tua menggempur pertahan Verona dan berbuah penalti yang sukses dieksekusi oleh Dusan Vlahovic pada menit 28. Verona kembali unggul 7 menit setelah turun minum berkat sontekan Tijani Noslin. Beruntung, Juve berhasil menyamakan kedudukan 3 menit kemudian kala tendangan Adrien Rabiot ke tiang jauh gagal dihalau oleh kiper Verona. Hal ini membuat selisih poin Juve dengan Inter menjadi 9 poin, sementara AC Milan tetap menempel Juve dengan selisih 2 poin. Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol dalam kemenangan Al Nassr atas Al Fateh dengan skor 2-1. Ronaldo mencetak gol di menit 17 dan berhasil dibalas oleh Salem Al-Naidi di menit 29. Gol kemenangan Al Nassr lahir di babak kedua di menit 72 oleh sundulan Octavinho. Laga big match terjadi pada Sabtu malam mempertemukan penantang gelar Manchester City menjamu tim besar yang sedang berjuang, Chelsea. Laga berjalan sengit dengan kedua tim sama-sama memiliki banyak peluang yang gagal menjadi gol. Hingga akhirnya gol pun tercipta di 5 menit akhir babak pertama kala serangan balik cepat Chelsea mencapai kaki Sterling yang mampu mengecoh Kyle Walker sebelum menembakkan syuting melengkung ke gawang Ederson. 1-0 Chelsea memimpin membuat Erling Haaland dan kawan-kawan mengepung pertahanan The Blues. Namun, tak seperti biasanya, sang striker justru gagal memanfaatkan banyak peluang emas di mulut gawang tim tamu. Hingga akhirnya harapan muncul saat Rodri melepaskan tendangan keras ke gawang Chelsea di menit 83. Sayang, skor imbang 1-1 mengakhiri laga di Stadion Etihad dengan City berada di urutan ketiga di bawah Arsenal, sementara Chelsea berada di urutan ke-10. Barcelona mengatasi perlawanan tuan rumah Celta Vigo dengan kemenangan 1-2 melalui susah payah, dalam lanjutan La Liga Spanyol Sabtu malam. Robert Lewandowski menjadi bintang Barca dengan mencetak 2 gol yang membuat Blaugrana menjaga asa di posisi ketiga klasemen. Barca memimpin lebih dahulu di akhir babak pertama melalui sepakan keras Lewandowski setelah menerima umpan dari Lamine Yamal. Sayang, 2 menit setelah turun minum, Barca kebobolan oleh tendangan Iago Aspas yang sempat terdefleksi kaki Jules Koundé. Beruntung, di injury time babak kedua Barca mendapat penalti menyusul pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Lewandowski sempat gagal mengeksekusi penalti pertamanya, namun wasit mengulang penalti itu karena menganggap kiper Celta Vigo telah maju di depan garis gawang sebelum bola ditendang. Lewandowski pun mampu mengkonversi penalti keduanya menjadi gol kemenangan Barca malam itu. Berikut adalah skor akhir hasil beberapa pertandingan pilihan semalam. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Jimbul. Salam.